Siti langsung bercerita kepadaku, menceritakan bagaimana keadaan badannya yang kelelahan karena baru saja tiba di rumah ketika dini hari. Bahkan aku mencium wangi dari arah Siti sangat menyengat. Padahal aku yakin sekali Siti belum mandi pagi ini. Kirain semalam kamu Jat yang jaga Nek Wati, ucap Siti perlahan. Gantian sama Kasim, sudah ngantuk banget semalam, jawabku sambil menghisap rokok. Apa mau Nini panggil orang yang biasa mijat Ibu Neng? Sahut Nimas, memotong ucapan Siti selanjutnya dan memberikan anggukan kepala ke arahku agar beranjak pergi dari meja makan. Aku langsung berdiri dan berjalan ke arah dapur setelah mengatakan kepada Nimas akan membantu Kasim karena bekas rumput kemarin belum sempat dibakar, apalagi terlihat Kasim sedang berada di samping sanggar. Beruntungnya tidak membuat Siti curiga. Sanggar yang diceritakan Kasim semalam, ucapku sambil berjalan mendekat ke arah Kasim. Sudah mau beres Jat, sudah menyala juga apinya. Di depan teras saja duduk tunggu, kalau padam baru nyalakan lagi, ucap Kasim berjalan ke arahku terpincang-pincang. Pentasnya malam sekarang ternyata Mang, ucapku perlahan. Makanya dari kemarin suasana rumah dan sanggar sudah kelihatan Jat. Semoga kamu bisa dipercaya dan tidak bocor ucapan Amang semalam pada Siti dan Ibu, jawab Kasim berjalan ke arah dapur. Aku hanya memandangi ke arah sanggar dan api yang menyala membakar semua rumput-rumput kering, sambil terus saja berpikir, kenapa hidup benar-benar membawaku pada keadaan seperti ini? Kalau ibu bukan anak kandung Nek Wati benar adanya seperti yang dikatakan Asrul, berarti Nek Wati juga bukan nenek aku. Lantas semua ini untuk apa? Ucapku dalam hati. Semakin banyak pertanyaan dan pembenaran. Kenapa selama ibu masih hidup memang jarang sekali membawaku ke rumah ini? Bahkan hanya cerita singkat saja tentang Nek Wati yang aku dengar. Dan sekarang perlahan aku hampir mengetahui di balik terbaringnya wanita tua itu. Malah melamun Jat, ucap Kasim sambil menepuk pundakku. Mang, tidak juga. Pantas saja dulu ibu tidak pernah cerita soal Nek Wati, bukan anak kandungnya juga selain kematian dengan bapak dan kakakku. Penasaran juga, lantas ibu anak siapa? Ucapku perlahan melihat ke arah Kasim. Soal itu, Kipati tidak pernah cerita. Harusnya kakak tirinya, yaitu Ibu Astuti yang tahu Jat. Andai kata Pak Harun bapaknya Siti dan suaminya Ibu Astuti masih hidup, mungkin banyak tahu juga. Tapi sayang, sudahlah. Jangan sekarang kamu tanyakan, keadaan juga sedang seperti ini, jawab Kasim. Aku langsung teringat ucapan Siti siang itu, ketika tepat 40 hari kematian keluargaku. Perihal takdir bernama kematian. Keluarga besar kita sudah terbiasa. Bapak juga sama tragis meninggalnya di rumah ini, ditemukan di sebelah sanggar sana. Apa semuanya masih berkaitan dengan dendam Nek Wati? Ucapku tiba-tiba membuat Kasim yang mendengar jelas ucapanku langsung terlihat kaget. Obrolanku menuju siang dibubarkan oleh perintah Nimas agar membantu Ibu Astuti dan Neng Siti di ruangan tengah rumah, membuat aku dan Kasim langsung berjalan ke arah rumah. Benar saja beberapa tas besar sudah berjajar, sementara Siti dan Ibu Astuti terlihat sangat sibuk dibantu oleh Nimas. Masih seperti kemarin kondisinya, ucapku melihat ke arah kamar Nek Wati, karena pintu kamarnya terbuka lebar. Memangnya mau berangkat kapan Siti? Tanyaku ketika Siti kembali melihat isi dalam tasnya. Siang ini juga Jat, kampungnya Juragan cukup jauh, apalagi pakai mobil, jawab Siti. Kasim dan Mang Dayat sudah membawa masing-masing satu tas, berjalan ke arah depan rumah. Jat, nanti bantu-bantu saja nih Imas ya di rumah. Selama ibu dan Siti tidak ada, palingan besok siang juga pulang, ucap Bu Astuti. Aku hanya membalas dengan anggukan kepala saja. Namun Siti terlihat sedang mencari sesuatu yang belum ditemukan di dalam tasnya. Bahkan sampai Ibu Astuti berjalan terlebih dahulu ke depan rumah, hanya meninggalkan aku dan Siti. Cari apa emang Siti? Tanyaku. Bawa saja tasnya duluan Jat ke depan, jawab Siti begitu saja tanpa melihat ke arahku. Baru saja aku akan berdiri dan berjalan perlahan ke depan, Siti dengan tergesa-gesa masuk ke dalam kamar Nek Wati,
bahkan tidak lama keluar lagi. Beruntungnya Siti tidak melihat aku yang baru saja akan masuk ruangan depan rumah. Namun aku melihat dengan jelas Siti keluar membawa kotak hitam dari kamar Nekwati. Dan aku yakin kotak itu berisikan tusuk konde. Benar ucapan Kasim, ucapku dalam hati. Setelah motor yang Mang Dayat tumpangi mengantarkan Ibu Astuti kemudian Siti, barulah aku dan barang-barang yang sudah berjajar di depan rumah dinaikkan ke atas motor, disimpan di bagian depan, dan sisanya aku pegang dan pangku di belakang. "Bisa, Jat?" tanya Mang Dayat. "Bisa, Mang, ayo," jawabku. Anehnya, siang ini Kasim dan Imas melepas kepergian ibu dan Siti dengan wajah yang sangat cemas. Bahkan baru terlihat sekarang ini. Padahal di hadapan ibu dan Siti terlihat biasa saja. "Hati-hati, Yat," ucap Imas. "Baik, Ni," jawab Mang Dayat. Namun Kasim pergi begitu saja, masuk kembali ke dalam rumah dengan kecepatan laju motor yang sangat pelan. Aku mengantarkan barang-barang di bawah terik matahari yang sudah sangat tinggi, melewati jalan kembali yang kemarin aku lalui dengan berjalan kaki saja untuk berjumpa dengan Asrul. "Setiap mau pentas, emangnya barang yang dibawa selalu banyak gini ya, Mang?" ucapku. "Kalau acara pestanya besar seperti ini, Jat. Apalagi di kampung Wasturaja sudah bertahun-tahun baru sekarang lagi seperti ini." Juragan Juna memang sudah lama suka dan jatuh hati pada Siti. Sayang saja sudah punya anak dan istri. "Ya begitulah kalau orang ada maunya, Jat," jawab Mang Dayat sambil terus mengendarai motornya dengan sangat berhati-hati. Aku hanya menganggukkan kepala saja. Apalagi hal ini baru juga aku ketahui dan menjadi sangat wajar. Sebelumnya juragan itu memberikan karung beras sebanyak itu. Lantas apa dendam ini masih? Ucapku dalam hati, mencoba menyangkutkan dengan Nekwati. Walaupun aku belum tahu masa lalu Nekwati dengan utuh. Tidak ada lagi ucapan Mang Dayat, apalagi tujuanku baru saja akan sampai. Terlihat istri Mang Dayat, Ibu Astuti dan Siti sudah menunggu di depan rumah Mang Dayat. "Bawa saja pulang motornya ya, Jat," ucap Mang Dayat sambil turun dan memindahkan barang dengan cepat ke dalam mobil. Anehnya, Siti sudah beberapa kali melemparkan senyum yang tidak aku ketahui maksudnya. Walaupun beberapa kali menggelengkan kepalanya ke arahku sambil masuk ke dalam mobil, salah satu mobil paling bagus yang ada di kampung ini. Setelah mobil hitam itu perlahan bergerak maju dan menolak beberapa kali tawaran istri Mang Dayat untuk mampir, aku sudah mengendarai motor untuk kembali ke rumah dengan pikiran tentang Nekwati saja. Juragan-juragan itu, kematian Kipati, kematian Bapak Siti, kematian keluargaku, ucapku dalam hati sambil melewati jalanan yang barusan aku lalui. "Sudrajat, Ajat!" Sebuah teriakan kencang berkali-kali memanggil namaku, terdengar jelas dari arah belakang. "Asrul?" ucapku langsung berhenti. "Gimana, nanti malam jadi?" tanya Asrul. "Seharusnya jadi, Rul. Jauh emangnya ya?" jawabku. "Aku jemput ke rumah saja, biar satu motor." "Sangat jauh, Jat, 2 jam kira-kira. Warga kampung sini juga sepertinya bakalan pada datang. Namanya hiburan, Jat," ucap Asrul. "Boleh, mending begitu, Rul. Apalagi belum pernah aku kesana," jawabku. Asrul beberapa kali mengajak aku ke rumahnya, walaupun ternyata Asrul masih sibuk dengan apa yang dikerjakannya saat ini. Apalagi aku juga meninggalkan Imas dan Kasim di rumah, membuat aku dan Asrul setuju kalau malam saja sekalian berjumpa kembali. Sesampainya di rumah, aku langsung memarkirkan motor di tempat biasanya. Pintu depan rumah terlihat sudah ditutup rapat kembali, membuat aku berjalan ke samping rumah. Anehnya, Kasim dan Imas sudah terlihat duduk di kursi yang menghadap ke kamar Imas, tempat yang sama ketika aku semalam berbicara empat mata dengan Kasim. Tumben, biasanya pada duduk di dapur, ucapku sambil membuka pintu dapur dan berjalan ke dalam rumah. Imas terlihat terkejut dengan kedatanganku, begitu juga Kasim. Namun kamar Nekwati yang sebelumnya terbuka kini sudah tertutup rapat. "Ada apa nih?" tanyaku. "Kotak hitam itu kamu lihat dibawa oleh Siti, Jat?" jawab Imas. "Iya, aku melihatnya nih, dimasukkan ke dalam tas."
Ucapku menjawab dengan perlahan. Benar kan, Ni? Sudahlah. Mungkin waktunya sudah tiba juga. Sahut Kasim sambil berdiri, kemudian berjalan ke arah dapur. Nimas tidak menjawab lagi, hanya tarikan nafas yang dalam. Kemudian dikeluarkannya secara perlahan. Raut wajah penuh kecemasan tergambar jelas siang ini. Ketika beberapa kali aku perhatikan Nimas yang masih saja duduk bersebelahan denganku. Benar kata Kasim, malam ini kamu mau ke kampung Mas Toraja, Jat? Ucap Nimas tiba-tiba. Bareng dengan Asul, nanti malam jemput ke rumah Ni, kata Kasim. Hanya hal ini yang akan membuatku percaya. Apa dendam Nekwati sebenarnya? Jawabku. Ya sudah, jaga Nekwati dulu. Nini beres-beres dapur. Ucap Nimas kemudian berdiri dan berjalan membuka pintu kamar Nekwati. Baru aku lihat dengan jelas tangan Nimas memasukkan sebuah kunci yang pernah aku lihat menempel di lemari tua yang ada di kamar Nekwati. Mungkin Nimas barusan membuka lemari dan melihat kotak hitam itu sudah tidak ada, ucapku. Dari bergantinya perlahan waktu siang menuju sore hari, tidak ada tanda-tanda Nekwati terbangun di kamarnya itu. Beberapa kali aku melihatnya, seperti biasa, hanya terbaring. Membuat aku hanya duduk dan beberapa kali menjumpai Nimas di dapur yang sekarang sedang membuat makan untuk Nekwati. Sebentar lagi jam 6, Jat. Sana siap-siap saja, ucap Nimas sambil membawa makanan ke kamar Nekwati. Aku langsung saja terbangun mengikuti Nimas masuk ke kamar Nekwati. Perlahan Nimas membangunkan Nekwati. Aku bahkan dibuat cukup kaget juga untuk pertama kalinya. Wajah tua Nekwati terlihat tidak biasanya. Memang dulunya juga nenek ini cantik, Jat. Cuman aneh saja, sore ini terlihat sekali auranya, ucap Nimas tiba-tiba. Mata Nekwati perlahan terbuka, melihat langsung ke arah Nimas. Bahkan tidak pernah sekalipun Nekwati menyadari keberadaanku di kamarnya selama menjaga dan beberapa kali mengurusnya. Ini sama Sudrajat, Nek. Sudah lama juga di rumah ini. Beberapa kali bantu mengurus nenek juga. Anaknya Lela Rahayu, ucap Nimas sambil menyuapi makanan ketika mulut Nimas perlahan terbuka. Aku langsung duduk di atas kasur Nekwati, bersebelahan dengan Nimas. Dari pertama aku datang juga Nekwati sudah tidak bisa mendengar dengan baik ya, Ni? Tanyaku perlahan. Sudah lama sekali, Jat. Bertahun-tahun ke belakang, Nini hanya bisa dan mencoba memahami dari raut wajahnya saja. Lihat saja, tenaga di tangannya hanya mampu memegang tongkat tuanya ini, jawab Nimas. Beberapa kali suapan masuk ke mulut Nekwati yang diakhiri dengan meminum air di dalam gelas. Ketika kepala Nekwati sedikit diangkat oleh lengan Nimas, walaupun satu tangannya lagi belum sembuh. Sini, Ajat bantu saja, kasihan tangan ini belum sembuh total. Biasanya Kasim tadi tumben pamit mau keluar, ucapku, langsung bergeser ke arah kepala Nekwati. Untuk pertama kali, aku melihat tenggorokan dan raut wajahnya Nekwati seperti sangat kehausan. Bahkan Nimas juga merasa heran dengan keadaannya seperti ini. Kepala Nekwati yang berada di lenganku dengan rambut pendek yang penuh dengan ubahnya kini perlahan terasa panas. Sebentar, Jat, Nini bawa air minum lagi. Turunkan saja dulu kepalanya Nekwati, ucap Nimas berjalan dengan cepat ke arah dapur. Sementara dari luar kamar Nekwati lampu ruangan tengah belum sama sekali dinyalakan, dan langit di luar sudah berganti perlahan menuju gelapnya malam. Beruntungnya memang lampu kamar Nekwati selalu menyala, apalagi dengan buat yang kecil juga cahaya kuning saja. Mata Nekwati tetap saja memandang ke atap kamar, tidak pernah bertatapan denganku. Namun anehnya, kini perlahan terlihat sedikit demi sedikit mengeluarkan air matanya. Perlahan tangannya bergerak. Nek, ucapku sangat kaget. Apalagi tangan Nekwati bukan bergerak ke arah tongkat berada, tapi langsung memegang tanganku dengan sangat kuat. Bahkan terasa sangat panas. Namun pandangannya tetap saja ke arah atap kamar. Kini air matanya sudah benar-benar mengalir melewati pipinya. Tiba-tiba, bau amis darah langsung masuk ke dalam dua lubang indera penciumanku, membuatku sangat kaget. Apalagi dari atas tubuh Nekwati sekarang sudah terlihat bayangan hitam, dan hanya bagian kepalanya saja, yang berarti sedang ada yang berdiri di dekat pintu kamar. Perasaanku berubah seketika menjadi sangat panik. Apalagi bau amis darah
semakin menyengat aku cium. Bayangan hitam itu bukan hanya diam, tapi perlahan semakin mendekat, membuat detak jantungku berubah menjadi kencang. Perempuan itu lagi? Ucapku perlahan dengan gemetar. Seorang perempuan dengan perawakan mirip dengan Siti, sudah berdiri tegap dengan rambut hitam pekat yang disanggul, menggunakan sarung sinjang yang pernah aku lihat jelas di sanggar. Namun yang membuatku sekarang panik, wajah perempuan itu hancur lebur, sehingga membuatku yakin bau amis darah berasal dari wajahnya itu. Aku hanya bisa mematung terdiam, karena pertama kali melihatnya sangat dekat, apalagi tetesan darahnya terus saja mengenai lantai kamar Nek Wati. Tiba-tiba, lampu ruangan tengah rumah menyala begitu saja, membuat nafas menjadi sesak, dan keringat sudah keluar begitu saja, membasahi tubuhku. Ajat, Jat, Sudrajat. Terasa seseorang menepuk pundakku berkali-kali. Sementara pandanganku masih tetap sama, ke arah pintu, dan masih dia mematung. Jat, lihat apa? Bentak Nimas dekat sekali dengan telingaku. Seketika aku tersadar, apalagi tetesan darah masih ada dan terlihat jelas. Itu Nek, jawabku sambil menunjuk ke arah darah yang sudah ada di atas lantai keramik kamar. Astagfirullah, sudah sana mandi, siap-siap. Takutnya Asrul datang nanti kamu belum apa-apa, ucap Nimas, berusaha tenang, sambil melihat ke arah darah yang aku tunjuk. Aku langsung berjalan dengan cepat ke arah dapur untuk mengambil minum, karena masih merasakan ketakutan dengan apa yang aku lihat barusan. Sini, minum ini Jat, ucap Kasim yang sedang berdiri di depan pintu dapur, melihat ke arah sanggar, melemparkan air dalam botol. Mang, ucapku tergesa-gesa. Sudah, tadi Nimas lama kembali melihat keanehan di sanggar, jawab Kasim. Segera aku minum dengan perlahan. Anehnya air yang diberikan Kasim begitu dingin ketika perlahan melewati tenggorokanku, dan baru sadar bagian celana Kasim sangat basah, seperti bekas masuk ke sebuah kobakan air yang sangat dalam. Tumben, habis dari mana? Ucapku dalam hati, terus memperhatikan gerak-gerik Kasim yang membuatku sangat curiga. Sana, siap-siap, tuh mungkin Asrul datang, ucap Kasim sambil berjalan ke arah kamarnya. Setelah tergesa-gesa mandi dan keluar dari kamar, aku melihat Nimas sedang mengepel di kamar Nek Wati, membuat bulu pundakku berdiri kembali. Apalagi ember hitam yang berisikan air, bukan lagi berwarna hitam kotor, melainkan merah darah. Sudah sana pergi, ucap Nimas tanpa melihat ke arahku sedang melihat ke arah kamar Nek Wati. Apa mungkin darahnya sangat banyak? Ucapku dalam hati berjalan ke arah dapur. Bahkan aku tidak sempat pamit pada Kasim yang masih berada di dalam kamar, karena teriakan cukup keras dari Asrul sambil melambaikan tangannya. Di bawah gelapnya awan malam ini, aku merasakan sebuah perbedaan ketika melihat ke arah sanggar dan rumah. Sesuai apa yang dikatakan Kasim sebelumnya, membuat aku berjalan dengan sangat cepat ke arah Asrul. Ayo Rul, cepat, ucapku dengan tergesa-gesa. Santai kali Jat, tumben kenapa baru mandi sudah keringatan gitu lagi, jawab Asrul sambil menyalakan mesin motor dengan penampilan yang jauh lebih rapi dari biasanya. Tidak, aku jawab lagi ucapan Asrul. Apalagi aku masih berusaha menenangkan diriku. Apalagi sebelumnya aku melihat sosok perempuan itu lagi di jendela ruangan depan rumah dengan wajah yang sama hancurnya. Pasti sosok perempuan yang sama, ucapku dalam hati. Tidak memerlukan waktu lama untuk keluar dari kampung Sadaya Seni dengan posisi dibonceng oleh Asrul. Apalagi Asrul sangat mengetahui jalanan mana yang perlu dilalui oleh kendaraannya. Jat, Jat, ucap Asrul sangat kencang. Iya Rul, ini berapa lama perjalanan ke kampung Wasturaja? Bahkan aku belum tahu pentasnya Siti jam berapa, jawabku yang hanya melihat ke arah lampu kuning dari motor Asrul. Gampang masalah itu, aku paham betul. Ini penting Jat, ucap Asrul. Penting apa Rul? Tanyaku, setelah berusaha terus-menerus menenangkan pikiran malam ini. Emang Ibu Astuti tidak ikut pergi ya? Tumben, ucap Asrul tiba-tiba. Lah, Ibu ikut Rul, aku siang yang ikut mengatakannya juga, jawabku kebingungan dengan ucapan Asrul. Terus yang di ruang depan rumah tadi siapa ya? Jawab Asrul sangat panik. Aku langsung teringat sosok perempuan yang sebelumnya juga aku lihat sangat jelas. Senyum loh Jat, tidak biasanya Ibu Astuti seperti itu,
Memang sih hanya di jendela saja, jawab Asrul perlahan, sambil terus mengendarai motornya. Aku tidak menjawab lagi ucapan Asrul, karena tidak ingin membuatnya ketakutan saja. Perlahan motor sudah memasuki sebuah jalan yang baru pertama kali aku lihat, dengan kanan dan kiri jalanan hanya tanah, dan diapit oleh hutan belantara saja. Apalagi tidak terasa, bagian punggungku sudah sangat pegal. Masih jauh ini Rul, ucapku perlahan. Kalau ambil jalan lain, atau jalan biasa jauh sekali Jat. Ini jalanan yang hanya orang-orang tahu saja, jawab Asrul. Aku berusaha menikmati perjalanan malam ini, dengan segala keanehan dan penampakan yang sudah aku lihat wujudnya sangat jelas di rumah Nekwati itu. Apalagi sekarang, untuk memastikan pentas Siti yang terus-menerus dikatakan Kasim itu berkaitan dengan dendam Nekwati. Jat, apa tadi setan di rumah Nekwati ya? Aku jadi kepikiran, sampai lupa ada pesan dari Mak Ija ibuku, ucap Asrul terdengar cemas. Mungkin Rul, beneran soalnya Ibu Astuti sudah pergi dari siang. Sudahlah, lupakan saja Rul. Pesan apa dari emak Rul? Tanyaku, semakin penasaran. Apalagi belum berkunjung ke rumah Asrul, karena sosok perempuan yang aku lihat terus saja berada di dalam pikiranku. Walaupun beberapa kali aku mencoba melupakannya, tetap saja ada. Aku juga baru tahu, maaf Jat, bahwa rombongan bulan kemarin, kalau nggak salah, meninggal. Itu keluarga kamu, emak yang cerita. Katanya ada hal penting yang ingin disampaikan. Pulang dari pentas Siti, kita ke rumah saja ya, jawab Asrul perlahan dengan perasaan bersalahnya. Emak kamu emang tahu Rul soal itu? Tanyaku penasaran. Apalagi sekarang laju motor cukup cepat sekali, karena sudah menginjak jalanan yang cukup bagus. Mungkin dari ini Imas Jat. Yang aku tahu, memang 3 orang meninggal di tempat katanya, tapi tidak tahu lokasinya di mana. Maaf ya Jat, kemarin aku benar-benar tidak tahu, jawab Asrul perlahan. Setelah aku menceritakan awal kedatangan aku ke rumah Ibu Astuti, barulah Asrul paham dan mengerti, karena aku juga tidak mau membuat Asrul merasa bersalah dengan segala kebaikannya kepadaku sampai saat ini. Bahkan aku merasa bahwa Nimas, Kasim dan Emak Ija, ibunya Asrul, adalah kunci untuk aku mengetahui semuanya. Walaupun malam ini harus sekali dan membuatku sangat penasaran seperti apa ketika Siti melakukan pentas tarinya itu. Oke Jat, siapa tahu emak bisa menjawab semua rasa pengen tahu kamu. Tidak lama lagi kita sampai tuh, lihat di tengah sana kampung Wasturaja berada, ucap Asrul ketika melewati sebuah ladang sawah yang sangat luas, walaupun hanya diterangi cahaya bulan malam ini. Pantas Juragan Mijan dan Juragan Juna anaknya begitu sangat kaya raya, ucapku dalam hati kembali mengingat nama itu yang pernah Kasim katakan. Sebuah rumah bak istana dikelilingi tembok yang cukup tinggi. Aku lihat pertama kali dari kejauhan. Cukup banyak orang-orang yang sudah menunggu di luaran pintu gerbang yang cukup besar itu. Yang di depannya sudah banyak sekali pedagang yang hanya menggunakan obor api untuk pencahayaannya. Itu Jat, lihat sudah banyak sekali orang. Kalau sudah mau dimulai acara pestanya, gerbang itu akan dibuka, ucap Asrul sambil memarkirkan motornya cukup jauh dari kerumunan orang. Beberapa orang dari mulai usia tua sampai muda sudah banyak sekali yang aku lihat. Bahkan beberapa orang menyapa Asrul dengan sangat sopan sekali, membuatku terkagum-kagum pada Asrul, walaupun belum tahu semuanya tentang Asrul. Kang, minum? Salah seorang warga kampung membawa botol ke arah Asrul. Silahkan Kang, tidak dulu, jawab Asrul. Aku hanya terkesima dan penasaran di balik tembok besar ini. Apalagi sepanjang tembok orang-orang sudah menunggu, sementara malam tidak terasa sudah cukup larut. Kabar kalau Siti pentas bisa sampai kemana-mana Jat. Apalagi kan keturunannya juga yang jauh lebih terkenal, ucap Asrul sambil mengeluarkan koreknya. Pantas saja Rul seramai ini ya, jawabku. Ini belum seberapa. Kalau waktunya pentas dimulai dan bagian Siti yang menari, orang-orang akan masuk juga ke dalam. Dan ini jarang sekali rumah juragan dibuka untuk umum, kalau bukan pesta panen berasnya Jat, ucap Asrul. Aku berdiri cukup jauh dari pintu utama rumah juragan ini, sambil menikmati rokok yang baru saja aku terima pemberian dari Asrul. Walaupun aku sadar betul, di dalam sudah pasti ada Siti, Bu Astuti, dan Mang Dayat.
Namun aku belum paham pentas dendam Nek Wati yang Kasim katakan bahwa Siti adalah alatnya itu. Bagaimana bisa? Ucapku dalam hati, menyangkutkan bahwa sosok perempuan di rumah benar adanya. Pengasuh jiwa Nek Wati yang pernah Kasim katakan juga. Jadi kamu Jat akan selamanya tinggal di rumahnya Ironggeng itu? Tanya Asrul, tiba-tiba setelah kembali membeli sebuah minuman yang diberikan kepadaku. Tidak mungkin Rul, setelah tahu semuanya mungkin aku akan memilih hidup sendiri saja di rumah peninggalan almarhum keluargaku di kota. Namun aku harus tahu semuanya. Keluargaku semuanya meninggal setelah pulang dari rumah nenek Rul. Walaupun benar kata orang-orang sudah takdir, tapi takdir seperti apa yang menimpanya itu? Apa mungkin ada kaitannya dengan nyai yang kamu sebut itu? Jawabku menjelaskan. Asrul langsung melihat ke arahku. Bahkan rokok yang terjepit di antara jari-jarinya itu urung Asrul hisap lagi. Memang benar Jat, kamu lelaki kuat. Maija bilang seperti itu. Lelaki harus berdiri di atas kakinya sendiri. Hebat, selama ini aku salut, ucap Asrul menepuk pundakku berkali-kali. Barulah aku melihat beberapa orang menyuruh para warga yang dekat gerbang untuk segera mundur, dan perlahan pintu gerbang dibuka. Pesta besar dimulai Jat. Penasaran bagaimana Siti kita lihat malam ini? Ucap Asrul sangat bahagia, sementara aku semakin cemas. Apalagi kedatanganku ke rumah juragan di kampung Wasturaja ini tanpa pengetahuan Siti, Ibu Astuti, dan Mang Dayat. Karena aku mempunyai tujuan lain, tentunya membuktikan ucapan Kasim dan menuntaskan rasa penasaranku sebelum pergi dan kembali ke rumah di kota. Santai saja Jat, masih berdesakan. Orang-orang sudah banyak yang mabuk sebelum dimabuk oleh tarian Siti. Tapi di dalam halaman rumah juragan tidak ada yang bisa macam-macam. Penjaganya orang-orang hebat bela diri dan banyak juga dukun-dukun, ucap Asrul. Maksudnya Rul? Tanyaku penasaran. Setelah kematian yang tidak masuk akal orang tua dan beberapa kakaknya juragan Juna. Sudahlah, bukan waktunya, itu aib mereka, jawab Asrul perlahan. Tapi aku harus tahu Rul, tolong, ucapku semakin penasaran. Mak di rumah yang lebih tahu. Aku juga tahu ceritanya dari emak. Ingat, kakaknya emak itu orang satu-satunya teman dekatnya Icat. Sudah nikmati saja malam ini, ucap Asrul yang masih berdiam diri karena melihat orang-orang masih berdesakan untuk masuk. Harusnya benar sanggaanku selama ini. Nek Wati bukan sembarangan nyai, ucapku dalam hati. Setelah dirasa sedikit leluasa, Asrul langsung berjalan dan aku mengikutinya dari belakang. Melewati gerbang besar dan baru saja beberapa sambutan dari juragan aku dengar melalui pengeras suara. Pertanda pesta panennya malam ini akan segera dimulai. Apalagi malam sudah semakin larut. Halaman rumah yang sangat luas dengan beberapa bangunan terkesan mewah dari kayu-kayu yang pastinya berharga tidak murah sudah langsung aku lihat. Juga sebuah panggung yang sangat besar di samping rumah yang aku yakini rumah utama juragan itu. Itu keluarga besar juragan Jat, ucap Asrul berbisik di dekat telingaku. Terlihat seseorang yang pernah datang ke rumah Bu Astuti langsung tertangkap penglihatanku dengan beberapa orang terdekatnya duduk di sampingnya. Bahkan aku berada di tengah-tengah kerumunan orang-orang. Semua orang bersorak dan bertepuk tangan ketika juragan menyebut nama Siti sebagai acara pamungkasnya. Mataku terus saja mencari di mana keberadaan Bu Astuti dan Mang Dayat yang belum sama sekali aku lihat. Jat, ayo sedikit maju, ucap Asrul. Aku dan Asrul terus saja menyelinap di antara kerumunan orang-orang yang tidak jarang mencium bau minuman yang menyengat. Biar lebih jelas di sini saja, bisik Asrul, karena beberapa musik khas tradisional sudah terdengar mulai dimainkan, yang membuat beberapa orang perlahan mulai ikut bergerak dan bertepuk tangan kembali. Aku hanya terdiam sambil terus saja membakar rokok, melihat sekeliling panggung yang dijaga oleh orang-orang yang baru pertama kali aku lihat berbadan cukup besar. Untuk orang seperti aku ternyata tidak mudah menikmati sebuah acara seperti ini. Apalagi musik dan tembang-tembang yang aku dengar baru pertama kali. Begitu juga ketika beberapa penari mulai memasuki panggung. Anehnya tanpa Siti, walaupun tidak terasa aku sudah cukup lama berdiri dan hanya memegang rokok juga minuman
yang sebelumnya Asrul berikan. "Mana Siti?" ucapku dalam hati, masih mencari keberadaan Ibu Astuti dan Mang Dayat. Nanti kalau Siti tampil, lihat saja orang-orang akan seperti kegilaan, Jat. Aku nanti bergerak ke depannya. Kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana," bisik Asrul, yang mulai tidak terdengar jelas karena suara musiknya sudah sangat kencang. Beberapa juragan dan orang-orang yang tidak aku kenal itu tertawa dan bertepuk tangan dengan berbagai sajian di depan meja mereka sangatlah mewah dan lengkap. Sementara aku terus saja memperhatikan ke arah juragan itu. "Keturunan keluarga juragan Mijan semua," ucapku dalam hati. Malah berpikir yang menghabisi nyawa Kipati adalah juragan Mijan. Pikiran itu datang tiba-tiba. Walaupun dalam keadaan berdesakan seperti ini, sulit sekali untuk berpikir. Seseorang telah memberitahu di atas panggung bahwa Siti sebentar lagi akan tampil, dan tiba-tiba hampir semua mata melirik ke arah di mana para juragan sedang duduk. Seorang perempuan sedang berjalan ke arah juragan dengan mengenakan pakaian khasnya berwarna merah lengkap dengan sarung sinjang yang menutupi seluruh lekuk tubuhnya dari arah pinggang ke bawah, juga selendang merah yang dikenakannya. "Itu Siti, Jad!" Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya, saya pamit. Wassalamualaikum.